Orangnya sih. Iya nih nggak bisa diatur deh segitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to chemistry class. To open our chemistry class today, let me ask you a question. Have you ever seen ice? Yes. Ya. Pernah ngukur suhunya berapa? Belum pernah ya? Nah, mari kita ukur suhunya. Ding, 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 ding. Kesilauan sir. Oh, Silawan itu. silawan nggak? Tolong sir, my eyes. Nggak bisa. Emang udah mentok? Ada udah mentok. Bukan, emang nggak bisa diatur ini. Ya kak. Iya, saya nggak tahu cara. Alright. Matiin aku depan. Makin terang Ren. Oh iya kak. Kameranya bisa. Hitam. Emang bisa. Bisa tuh coba aja sir. Atak-atik aja dulu. Nggak ada dark mode. Kertasnya. Ininya, Aturan. coba. Ada mode bentuk. Ubah latar belakang. Mana? Oh. Hitam. Ya ini. Ya. Wow, keren. Bagus. Go back to this ya. Oke. Ini ada es, Mister sudah siapkan termometer. Ini sudah terukur. Berapa suhunya? 0,2 Celcius. 0,2 ya? 0,2. Dingin banget ya? Coba pegang, dingin nggak? Iya dong, dingin. Pakai ditanya, es kan emang dingin ya. Tapi the question today is, what if we add something else in this ice? Let me take the stuff. Here. Trauma nggak, Sas? Mohon maaf, enggak. Tenang, ini tidak akan diminum. Tidak akan dimakan juga. Let's see. Aduh. Sir, tadi yang di ininya berapa? Apa tuh? Di apa? 0,2 sebelum ditambah garam ya. Sekarang mari kita aduk dulu biar dia agak mencampur. Minum kayaknya enak Tidak enak guys, asin. aku pernah nyoba Ini privilege yang paling depan berapa? minus 9. -9. Celcius. Masih turun ya? Masih berubah nggak? 8. Naik kok ya. Minus 7 tuh cewek. Minus ya? Tadi 0,2. Setelah ditambah garam jadi minus. Minus 5, minus 8, minus 7. Wow. Lihat cairannya. Ada perbedaan ya? Banyak. Semakin banyak ya. Berarti ada dua kejadian di sini. Kok bisa? Pertanyaan kok bisa? Bagus. Lebih dingin tapi meleleh ya. Apa tuh? Berarti kejadiannya adalah setelah ditambah garam ternyata jadi lebih dingin, suhunya turun ya kan. Tapi lebih banyak yang meleleh. Banyak yang meleleh. Sebelum kita menjawab pertanyaan besarnya why, kita bahas dulu yang tadi baru saja kita ukur. Tadi kan kita ukur apa? Suhu ya. Suhu
S. Terus habis itu S-nya kita kasih apa? Garam. Berarti kita ukur suhu S yang ditambah garam. Suhu S-nya kan dari air ya. Air menjadi es itu kan namanya membeku. Nah, suhu ketika kalian ukur air yang membeku atau suhu es itu disebut sebagai titik beku air. Karena airnya yang membeku. Kalau suhu es plus garam masih ada esnya nggak itu? Masih ya? Ini namanya titik beku juga. Tapi titik beku apa? Air, garam atau titik beku larutan. Selisih dari tadi kan suhunya turun ya. Selisih dari suhu atau titik beku air sama titik beku larutan itu disebut sebagai penurunan titik beku. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini. The title is penurunan titik beku. Ayo kita praktek bikin. Ya bikin es krim gitu. Ya, next time ya kalian siapkan dulu modalnya. Kompleks. Ya, barang-barangnya, apanya gitu. Tapi sebelum itu mari kita pelajari dulu the science behind that phenomena. Oh ya, tadi kita ngukur titik beku air, berapa titik beku air? 0,2 ya. Itu tadi yang kita ukur. Nah, tapi kalau untuk air murni pada tekanan 1 atmosfer itu titik bekunya adalah 0 ya. Ya tadi lebih tinggi dikit lah, 0,2. 0. Jadi kalau dia murni dan tekanannya 1 atm, 1 atmosfer 0. Jadi nanti ketika mengerjakan soal kita akan pakai titik beku air berapa? 0 ya. Okay, now let's take a look on this. Kita belum membahas itu ya, kenapa lebih dingin dan lebih banyak meleleh. Oke. To make our writing shorter, kita akan menyimbolkan titik beku itu sebagai TF. Jadi kalau TF air artinya titik beku air. Freeze. Freeze. Beku ya. Kalau penurunan titik beku kan tadi selisih ya. Kita simbolkan dengan delta. Delta TF. Sekarang misalnya kalau ada larutan garam dibekukan ternyata suhunya adalah -2. Berarti selisih dari titik beku air berapa? 2 ya. Kan suhunya -2. Berarti turunnya berapa skalanya? Dari 0, -1, -2. Berarti 2 ya. Maka nilai delta TF-nya adalah 2 ya. Iya, yang diambil adalah mutlaknya. Oke. Sekarang kalau misalkan lagi ada larutan TF-nya adalah -5. Delta TF-nya berapa? 5. Itu ya maksud penurunan titik beku. Kalau ternyata titik beku larutannya -10, berarti delta TF-nya 10. Easy right? Kalau
Misalnya nggak minus, tetap diambil mutlaknya. Ya nggak minus ya, benar. Kalau minus 3? 3. Iya. Gitu ya. Jadi yang diambil untuk delta TF itu adalah angkanya ya, tanpa ada minus. Seperti itu. Nah, tadi Mister juga mendengar celetukan kalian, nih kayak bisa bikin es krim, bisa bikin es krim. Ya, memang itu salah satu pemanfaatannya adalah dipakai untuk membuat es krim. Tapi yang harus kalian tahu, bukan garamnya yang ditambah ke es krim, bukan. Terus di mana, Sir? Nih, kalian lihat ini, es krim kan di dalam sini kan? Nah ini di samping-sampingnya ini es batu, ditambah dengan garam. Biar apa? Biar dingin, kayak gitu. Jadi ini tidak meleleh es krim di dalamnya. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian emang beneran pengen, ya kalian siapin ya bahan-bahannya. Sir, kami siap minggu depan misalnya. Tapi barang-barangnya harus ada dulu. Oke, apa aja emang barang-barangnya? Roti, Tempatnya, ya kan? Kaleng, baskom, nah itunya harus ada dulu. Susu, ya terserah nanti ya resepnya kalian pakai. Gitu ya. Kalian siapkan dulu bahan-bahannya. Sir, kami sudah siap. Gas kita. Gitu ya. Ini kalau di Indonesia ya penerapannya seperti ini. Kalau di luar negeri yang ada musim salju, ini ngapain nih orang ini? Nyemprot ya. Nah, jadi kalau musim dingin kan saljunya di mana-mana kan, nggak bisa pilih-pilih kan. Jadi dia semprot dengan larutan garam, tapi bukan garam dapur ya, dia punya garam sendiri. Disemprotkan ke jalan-jalan biar apa? Meleleh. Kan tadi kita kasih garam jadi meleleh kan? Nah ya, jadi yang meleleh yang disemprot aja. Kayak gitu ya. Tapi makin dingin ya. Makin dingin. Nah, nanti tadi yang kenapa lebih dingin, kenapa lebih banyak yang meleleh? Ini nanti kita akan jawab pertanyaannya melalui, ya kita coba ya. Apakah bisa dibuka? Bisa dong. Bisa ya. Baik, oke. Ya. Ini untuk menjawab mengapanya kita ke mode mikroskopis dulu ya. Ini kalian lihat, ini representasi dari es batu. Yang partikel-partikel biru ini itu adalah molekul airnya. Jadi kalau dia membeku, dia tuh saling berdekatan kayak gitu. Nah, apa yang terjadi ketika garam ditambahkan atau zat terlarut ditambahkan? Ini. Itu apa itu garamnya ya? Ya. Apa yang terjadi? Nempel ke garam. Berarti kan garam itu kan menarik. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Habis ini mentor. Oh, mentor. Oh ya. Oke, boleh sini depan. Mister, Katia izin mentor masih depannya. Terus kalau Khalifah have a business with Miss Rara. Oke. Kamu bisnis dengan chemistry. Ya. Oke ya, nggak apa-apa. Welcome. Kita lihat di sini ya. Ketika zat terlarut ditambahkan, dia akan menarik molekul-molekul air menjauh dari molekul air yang bentuknya es ini kan. Itulah kenapa tadi ketika kita tambahkan garam, yang mencair makin banyak kayak gitu. Terus pertanyaan kedua adalah, oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang kenapa ditambah garam dia malah meleleh. Any question? Ini ilustrasinya. No question? Kenapa makin dingin? Ya. Oh ya, ini melelehnya dulu, yang makin dingin habis ini. Melelehnya, kenapa melelehnya? Terjawab ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Ya. Garamnya itu nanti hilang atau dia jatuh aja? Tetap di dalam situ, tapi dia mengikat molekul-molekul airnya. Ini tetap jadi garam. Tetap ada garamnya di situ. Di dalam situ ada garamnya. Tapi dilindungi oleh air tuh, makanya nggak ngeliat itu pikiran.
dia terlarut, dia menyatu sama air. Ya kalau pakai kata-kata dilindungi air boleh juga sih, tapi kalau dilindungi dari apa gitu, dia nggak perlu perlindungan. Ya dia dikelilingi oleh air, kayak gitu partikelnya. Makanya kalau kita ngelarutin garam di air pun nggak kelihatan kan? Ya karena dia terlarut. Nah pertanyaan sekarang adalah kenapa habis ditambah garam kok dia makin dingin gitu kan? Kita balik dulu ke sini, titik beku. Titik beku itu adalah suhu suatu zat itu menjadi padat, dari cair menjadi padat. Untuk dia menjadi padat, berarti kan gerakan partikelnya lambat kan? Gerakan partikel harus lambat. Nah kalau partikel itu makin tinggi suhunya, gerakannya semakin cepat. Makin rendah suhunya, gerakannya semakin lambat. Gitu ya. Nah, kita tulis dulu di sini. Kita tulis. Membeku itu gerak partikelnya partikel lambat. Di satu sisi suhu tinggi, gerak partikel cepat. Kalau suhunya rendah, gerak partikel lambat gitu kan. Nah, air tadi yang membeku ditambah garam itu kan sebagian meleleh ya. Tapi suhunya kok turun. Kenapa? Karena sebenarnya si air yang membeku tadi dia tuh ingin mempertahankan keadaannya tetap membeku. Jadi apa yang dia lakukan? Menurunkan suhunya. Kenapa? Karena kalau suhunya turun, partikel gerakannya lambat. Kalau lambat dia jadi membeku kayak gitu. Itulah kenapa dia suhunya turun, karena dia itu sudah mempertahankan supaya tetap banyak yang membeku. Makanya dia menurunkan suhunya. Kurang lebih seperti itu ya. Dapat nggak? Tapi dia nggak membeku ya. Tapi dia nggak bisa membeku, sebagainya tetap mencair. Tapi dia mempertahankan yang masih membeku itu. Ini kan masih ada yang membeku kan? Dia punya tekad berjuang. Iya, kan dia. Ayo kita harus bersatu gitu. Harus bersatu, jangan ikut pengganggu. Nah, ini ibaratnya pengganggunya nih si garam-garam ini. Maka dia rendahkan suhunya agar apa? Agar airnya tidak semakin banyak yang bergerak-gerak. Jadi tetap dalam keadaan beku. Yang sebagiannya ini ya. Bagian. Gitu ya. Ini berapa nih sekarang? Minus 7,3. Tetap suhunya tetap rendah tapi tetap mencair gitu. Tapi dia tetap mempertahankan diri nih yang masih membeku nih. Biar tetap membeku, tidak ikut-ikut yang lain. Kayak gitu ibaratnya. Tapi kalau ditambah makin banyak lagi, ya tetap dia akan meleleh ya. Kayak gitu. Tapi nanti Ya. bakalan hilang ya. Suhu rendahnya, kalau udah kan ini kan kita suhunya 16 derajat ya di sekitar ya. Ini nggak dikasih garam pun kan pasti mencair kan. Iya. Nah nanti dia setelah mencair semua, ini mulai naik suhunya karena kena suhu udara kan yang lebih tinggi ya. Kalau kena di luar dari suhu luar, Di luar dari suhu luar berarti tetap kayak gini. tetap jadi es untuk suatu Tetap jadi lama. ya kalau suhunya sama kayak esnya ya. Misal suhu di ruangannya adalah minus 10 derajat. Ya dia akan beku terus. Tapi yang masih mencair ya udah cair gitu. Jadi ya tetap mencair. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya kalau kalian lihat di sini kan molekul-molekul airnya dia ketika diambil oleh zat terlarut kan kayak bolong gitu kan. Nah dia kan mendekat lagi jadi menyatu. Jadi dia tuh mempertahankan diri supaya dia tuh tetap
jadi satu. Itulah kenapa suhunya turun. Kayak gitu. Dia nggak mau lagi untuk terpisah-pisah. Itu. Makanya kalau kompak itu seringkali dibilang solid. Solid itu kalau di kimia apa? Padat. Nah, padat itu kayak gitu, solid. Gitu ya. Terus the third question adalah, ini kan tadi menjelaskan kenapa, ilustrasi ini menjelaskan kenapa es batu tambah garam meleleh dan suhunya turun. Nah, sekarang kita akan lihat faktor-faktor apa saja yang membuat atau mempengaruhi penurunan titik beku. Kita lihat ke makroskopisnya. Ini kalau di luar suhunya 25 ya. Iya tadi. Kalau di dalam suhunya 0 karena dia air es saja. Tapi kalau kita tambahkan garam misalnya NaCl 50 gram, berapa suhunya? Minus 6. Sekarang kalau kita tambahkan lebih banyak 70 misalnya ya, 71. Tadi kan 50 jadi minus 6. Kalau 70 jadi minus 9. Berarti apa yang mempengaruhi penurunan titik beku? Banyaknya garam. Oke, good. Kita tulis dulu ya. Faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku. Yang pertama adalah banyaknya garam, atau kita pakai bahasanya kan nggak cuma garam yang bisa larut dalam air kan, gula bisa juga. Kita pakai istilah zat terlarut, bisa. Ya. Faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku. Seberapa besar dia turunnya? Banyaknya. Jadi kan kalau baca tulisan Mister sambil dengerin harusnya. Banyaknya garam atau zat terlarut. Makin banyak makin apa? Makin banyak suhunya makin banyak, maka suhu beku atau titik bekunya makin rendah kan? Makin minus kan tadi kan? Makin banyak zat terlarut. Terima kasih. Ya. Faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku. Makin banyak itu suhunya naik gitu. Makin banyak zat terlarut, suhunya turun. Ya, makin banyak zat terlarut. Semua zat terlarut. Semua zat terlarut, yes. Gula juga. Itu bikin dingin juga. Bikin dingin juga. Hah? Nanti kita lihat perhitungannya ya. Tenang, kita belum perhitungan. Santai Dewi, santai, tenang. Gula sama garam apa lagi? Pokoknya yang bisa larut. Apa? Pewarna kah atau apa itu bisa. Yang kedua, kita coba dulu yang kedua ya. Kalau misalkan, kita ulangi lagi ini. Kita jadiin tetap 50 aja deh ya. 49 lah. Kalau NaCl kan minus 6,23 nih. Oke, kalau NaCl ya. Ini tetap kita jadikan 49 gram, tapi kita ganti. Misalnya CaCl2. Tadi kan minus 6,23. Sekarang jumlahnya sama tapi zatnya beda, jadi minus 4,93. Berarti apa yang mempengaruhi selain banyaknya jumlah zat? Jenis zatnya ya. Jenis zatnya. Gitu ya. Gula? Apanya nih maksudnya? Nggak ada gula sih di sini, glukosa sih. Glukosa sama gula beda atau sama? Nah, beda guys.
Gula yang biasa kita pakai buat memaniskan makanan itu namanya adalah sukrosa. Kalau glukosa buat apa juga buahan? Kalau buah-buahan fruktosa. Glukosa itu kalau sukrosa itu terpecah itu jadi 2 glukosa. 1 glukosa, 1 fruktosa. Oke ya. Itu ya. Harusnya di biologi tuh, udah belajar loh biologi. Karbohidrat, protein. Mulai simulasi. Gula. Wow. Dikit ya. Berarti lebih berpengaruh garam ya. Dan memang kalau kita coba melarutkan garam di air sama gula di air kan siapa yang lebih cepat larut? Garam kan. Ya. Karena gula tuh besar-besar ya. Ada sih yang serbuk sebenarnya. Kalau gula pasir emang besar-besar. Tapi emang karena dia padat. Ya. Oke, up to this point any question? Kita rekap dulu. Kenapa garam bisa membuat es meleleh? Karena partikel es itu nempel ke garam. Karena partikel es nempel ke garam. Berarti jaraknya makin jauh kan dengan yang es yang lain. Bagus. Pertanyaan kedua adalah kenapa ketika ditambahkan garam dia kan tadi meleleh, tapi suhunya turun? Karena dia Dia mempertahankan kedinginannya agar apa? Mempertahankan bentuk padatnya, gitu ya. Kesolitannya, mempertahankan kesolitannya. Gitu ya. Terus faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku apa saja? Banyak zat terlarut. Jenis zat terlarutnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mempelajari secara perhitungannya. Jadi kan dia bilang makin banyak zat terlarut, suhu makin turun kan? Seberapa turun atau seberapa banyak zat terlarut yang diperlukan? bisa dihitung. Welcome. Ini dia. Catat dulu aja. Itu tanda titik itu it means multiplication ya, perkalian. Jadi delta TF sama dengan KF times M times I. Itu dikali. Kali ya, KF kali M kali I. Wow, kok ini jadi minus 10 makin dingin ya? Iya. Terus semuanya. Coba. Saking dinginnya, coba kamu pegang Nesa di sekitar ininya. Apa? Ada rasa apa? Apa rasanya apa? Kayak di kulkas ya. Saking dinginnya. Kayak Iya kan? Ada bunga esnya ya. Nah, saking dinginnya. Iya. Mau pegang? Saking dinginnya. Dia di luarnya beku juga. Ya, di luar jadi beku. Seperti yang saya. Coba nih. Diraba. Ya, ada esnya kan? Itu menandakan bahwa dia emang sangat dingin meskipun dia cair. Ya. Ayo, pertanyaan bagus. Apa tadi? Cadat. Molal itu apa, Sir? Molalitas. Ya benar, molalitas itu apa? Pernah dengar istilah yang ini? Molar kan? Molaritas 0,1 molar, 0,2 molar. Bukan dengan cendol ya.
Mungkin kalian berpikir, kenapa nih? Mungkin kalian berpikir, oh molalitas itu versi cadanya molaritas, bukan ya? Dia ada definisinya lagi. Tapi kita akan bahas nanti. Kita fokus di situ dulu. Ketatan baku molar. Ya. Air sama dengan 1,86 itu apa? 1,86 Konstanta. air. Ya, nilai KF-nya segitu. Ya. Apa? Van Hoff itu nama orang. Kalau saya ngantuk banget. Kok dia masuk ke rumus? Faktor Van Hoff itu di situ simbolnya I. Dia yang menciptakan gitu kok. Nggak tahu ya apakah dia menciptakan atau namanya aja sebagai penghormatan. Tapi nanti kita lihat faktor Van Hoff itu apa. Ada dua, berarti ada dua istilah baru ya. Molalitas sama faktor Van Hoff. Yes. Pasti 1,86 selama pelarutnya air. Beda lagi ya. Air itu air tawar. Air H2O pokoknya. H2O. Ya tawar, air murni. Ya. Jadi kalau KF nggak diketahui itu seperti air. Air ya, pokoknya gitu. Pokoknya kalau nggak diketahui nilainya pakai air. Ya. Oh ini itu yang ada itu kalau dikasih S Hah? Di mana? di danau Di danau. siapa aja itu air Bisa jadi tergantung berapa banyak esnya yang dikasih. Kalau kurang banyak ya esnya ikut mencair. Kalau esnya cukup banyak, airnya ikut membeku. oh jadi Gitu. Jadi berapa banyak? Iya. pasti harus lebih besar daripada Iya, benar. kalau misalnya di mana sih di Jakarta ya nah untuk Jakarta tuh ada ini nggak ada air Ada air. ada air kan Ada. mereka tuh lautannya asin tuh Kalau melelehkan dari esnya, dia nggak asin. Tapi kalau ngambil di sekitar esnya tetap asin. Kita boleh masukin sini. Apa yang dimasukin? Oh, tangan boleh. Oke. Kita nanti akan bahas dua itu, tapi sebelum itu example dulu ya. Oke, coba I need you to full focus mode. Oke, everyone attention. Kita full lagi. Full focus mode. Kita akan menggunakan mathematic communication kayak math enhancement tadi ya. Diketahui. Ya. Larutan NaCl 0,1 molal akan mengalami penurunan titik beku sebesar yang diketahui apa? Molalnya simbolnya apa molal? M berapa? Oke, what else? KF berapa KF? 1,8. Dari mana tahu kan di soal nggak ada? Wah ya, konstanta ya. Selalu 1,86. Apalagi yang diketahui? I. Berapa I-nya? Nggak ada. Apa itu? 2. 2. Dari mana tahu 2? Dari kolom. Kolom. Nah, ini ada 1, 2, 3. Kenapa 2? Karena NaCl. Untuk saat ini biar diketahui dulu, nanti kita bahas habis ini. Ditanya delta TF. Jawab. KF kali M kali I. Kami 1,86. M-nya? I-nya? What is the answer? Ya. Oh, siap. Ya. Oh. Siap, aman. Keren. Itu C6. Ya, C6 H12O6. 32 derajat Celcius
Mister, Yes. berarti ini satuannya Celsius aja ya? Ya, Celsius saja. Alhamdulillah. Tapi nanti mungkin soal ujian ya kita ada inilah. Tidak mau. Tidak usah Kan kalian di fisika biasanya pakai suhu apa? Celsius. Oh, Celsius kan. Oke ya. Kita samain aja deh Celsius deh. Dia udah lupa masih garam. Kata dia pakai reaksi. Kami yang garam baca pulang. Emang kalau fisika sekarang belajar apa fisika? Archimedes. Oh, Archimedes. Nah, kemarin praktek fisika Apa? saya yang mengaku kompon. Oh, koin ya, tegangan permukaan. Bisa bikin ngambang. Bisa. Oh, keren. Next, example number 2 ya. Mari kita baca berapa molalitas larutan NaCl agar mengalami penurunan titik beku sebesar 3,72. Apa yang diketahui? What do we know? Delta TF, how much? 3,72. What else? NaCl berarti apa itu yang diketahui? Faktor Van Hoff 2. KF? Ditanya? M. Kita gunakan rumus yang sama. Rumusnya cuma satu, kan? Iya, satu dulu ya. Satu dulu ya. Satu dulu ya. Ini sama. Delta TF-nya berapa ini? 2,72. Alright, KF-nya? 1,6 kali M kali 2. Oke. 1,86 dikali 2 berapa? 12. Kalkulator boleh. 3,72 Wow. M. Satu. Wow. Kok bisa dapat 1? Ada di Iya, 3,72 bagi 3,72? satu. Iya, 1 molal. Any question? Cara mudah menghafal rumus yang ikutin juga. Nggak mau. Kan ini gampang ngapalnya. Delta TF sama dengan kami. Sudah selesai kami. Penurunan titik beku adalah kami. Ya. 3,72. Tuh, Alisa please katanya. Please silakan ngomong. Dalam mulut kau. M satuannya molal. Molal ya. Molal. Molal. Bukan karena cadel tapi emang ada definisinya sendiri ya. Molal ya. Aku juga dihapuskan molal. Molal. Molal, molar, Molor. molol. Iya yang dia ada aja di akhir molal. Molal. Yes. Jadi KM sama ini itu jangan diketahui ya. Ya. Betul. Dia nggak ada satuannya. Bisa aja ditanya I-nya, ada satuannya, tapi sesuai sama suhu sama molalitasnya satuannya. Bisa aja I ditanya, misalnya nggak diketahui ini NaCl atau apa zatnya, kan kita nggak tahu. Nah, bisa itu ditanya I-nya. Ya ini rumusnya. Tinggal dibolak-balik. Oke, any question? No question? Pasti exercise. Ya, kita latihan dulu sebentar ya. Aisyah udah sama mana Aisyah? Ada di situnya.
Kita nggak pernah Pernah kok. Sampai nomor 3 aja, sampai nomor 3 aja. Tapi kalau mau sampai nomor 6 boleh. Oh, bentar aja. Boleh. Oh iya. Silakan. Only question 1, 2, and 3. Yang sudah selesai maju ke depan. Bisa nggak ya ini langsung nulis 3? Soal fiktif. Bisa. Maksudnya langsung. Ya. Soal nggak usah ditulis nggak apa. Soal nggak usah ditulis nggak apa. Silakan ya. This is for number 1. Write your answer and your name. This is for number 2. This is for number 3. Let's check the setting. Setting penulisan banyak penulis. Ya. Kayaknya ada bawah deh. Ternyata ini bisa kayak gini, guys. Wede, asal tulisannya jelas aja. Coba aja tulisannya ini ya. Coba dokter tulisan berayu Mister itu. Allah. Asli nggak? Nanti ada satu tulis. Next time. Kan bisa baca. Iya, semua orang bisa baca ya, keren ya. Terima kasih teknologi. Itu bisa nggak yang misalnya di tulis kosong ada hasilnya otomatis ada hasilnya. Oh yang misalnya 2 tambah 2 sama 3. Oh, coba ya. Mode tulisan pena. Coba Nomor 1 itu kok masih 9. grafik pintar. Apa nih maksudnya nih, Iris? Oh ini semuanya robot dan nomor 3 itu kan dia 2 kali ya. Nggak berubah nih. Y sama dengan 3x plus 2. Seruan juga susah. Nggak bisa. Coba satu tambah 2 dong. Tambah dan antara begitu kan. Coba ya. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kan ini bukan iPad. Oke, who wants to show? Ya, silakan home pimpa atau shoot lagi. Ya, silakan maju. Siapa cepat dia dapat. Wis. Kata-kata Alisa hari ini. Soalnya aku mau sendiri aja. Terkadang kenikmatan terbesar itu menjadi biasa-biasa aja, guys. Iya lagi, Sa. Aku padahal juga pengen Itu bareng langsung bisa tuh nulis bareng. Satunya bayar mola. itu lo sebutin ada lagi kan ya? 2. Itu bisa nulis bareng kok. Nomor 3, Bu, nomor 3. Ya, silakan. Tapi bukan enggak
Ya, ngitung dulu. Kenapa nggak ngitung di situ? Emang iya. Wih, ngeri ya kita. Kok ingat terjadi? Aku ingin menjadi Anita ngitung tanpa kamu kok. Keren. Udah selesai 1, 2, 3. Medisin jaki kayak gitu. Anu boy, apa adventure bisa jadi farmasi. Wow, tulisan kalian bagus ya. Mister, tebak jurusan saya apa? Hah? Tebak jurusan saya apa? Jurusan kuliah, Tebak jurusan saya apa? akuntansi. Apa benar finance? So, kalau perbandingan sama sini aja boleh? Mana? Yang mana yang mana? 3 jurusan bawah. Boleh, boleh. Tapi bisa disederhanakan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Sampai situ. Hah? Berapa sebenarnya? Bilangan bulat bisa itu. Buat ya? Bilangan bulat ya. Tapi harus pakai kalkulator ini. Iya. Kalkulator yang bisa perperan. Aku Ini kan dibalik kan ya? Eh? Ini posisinya turun kan? Di atas kan? Yang mana yang dipindah? Ini. Oh ya itu berarti yang di bawah. Tadi aku udah dua yang begini, M, dia pindah ke sana. Nanti deh ya. Berarti 3:1. Atau 86? Nanti slide-nya Mr. share di Google Classroom. Google Classroom. Kalau mau ngerjain soal nomor 4 sampai 6 silakan ya. Saya tuh masuk gadget, nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Nanti coba lagi. Ya Noren. Loh, belum join GC? Join. Nah terus? Iya, ada pindah itu. Oh. Habis ini. Jadi harus kayak Habis ini. Iya. Itu sama dengan atau bagi Saskia? Sama dengan. Bagi dong, perbandingan itu bagi. Gimana cara? Jadi bagi ya, tanda bagi ya, titik 2 ya. Tanda bagi itu gimana ya? Titik 2. Ya boleh lah, gitu boleh. Bener boleh. Yang bawah itu juga dong. Perbandingan ini. Ya gitu boleh ya, gitu ya. Apanya? Papan itu kah? Kan kita cuma punya 1 SMA. SMP cuma punya 1. Kenapa di ruangan ini? Karena kemarin ruangan ini dipakai buat OSNP, SMP, pakai itu. Nggak tahu karena kali diambil ya sudah. Kan ini karena belum diambil aja. Oke. Sudah benar ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Thank you Pio, Aswatun, Saskia. Noren ada yang mau ditanyakan Noren?
Sama-sama. Easy lah ya. Nggak tahu. Okay, if there is no question, let's discuss about our new words, Mollal and Faktor Van Hoff. Let's start with Faktor Van Hoff. Sesuai sama ya satu-satu ini. Oh iya. 1,1. Okay, let's move to Faktor Van Hoff ya. Jadi apa Faktor Van Hoff itu? You will find the answer yourself. I'm just going to show an animation. Ya. Kita dikit dulu aja ya. 6 ya. 6. Faktor Van Hoff. Okay, look at this animation. Ini adalah partikel padatan glukosa sebelum terlarut ya ini ya. Kayak gini nih posisinya nih, saling berdekatan sebelum terlarut. Kan padat ya. How many particles of glucose? Count again. 6 ya. Sekarang kita larutkan. Bye bye. Ada berapa partikel glukosa sekarang? Tetap 6 ya. Makanya glukosa punya faktor Van Hoff 1. Oke, bingung kan? Kita pakai zat yang lain. Kita pakai NaCl, coba ya. Ada berapa partikel NaCl? 6. Sekarang kita larutkan. Menjadi berapa partikel dia? 12. Ada berapa partikel sekarang? 12 ya. Awalnya tadi berapa? 6. Terus setelah larut jadi berapa? 12. Itulah kenapa dia punya faktor Van Hoff 2. Oke? Oke, apa? Multiplier, boleh. Sekarang kita cek untuk ada nggak ya faktor Van Hoff 3? Ah, ini 3. Awalnya berapa partikel? 6. Wah. Oh, ya. 8 beres. Ya. Awalnya 6 jadi 18. Makanya faktor Van Hoff-nya 3. So, what is faktor Van Hoff? Silahkan ditulis di buku catatan kalian. Anak-anak Silakan. Jadi maksudnya faktor Van Hoff 1, 2, 3 tuh apa sih atau ngapain? Nah, kelipatan ya. boleh pakai kelipatan, boleh. Bisa tulis saya tulis. Tulis. Kelipatan, apalagi selain kelipatan kita bisa pakai kata apa lagi? Apa dia bisa jam berapa aslinya sekarang? Aslinya 99. Itu ada tuh 0909. Aku benar. Aku lebihan aku. Nggak apa-apa kelebihan biar nggak terlambat kan. Jadi apa Saskia? Faktor Van Hoff itu apa? Kelipatan zat sebelum dan ya itu boleh, bagus Siva, keren Siva. Ini punya siapa nih? Nelson Mandela. Who's is it? Gak ada yang punya. Kenapa Nisa? Ngantuk kan Nisa? Nggak tahu Nisa. Gimana rasanya ya kembali sini? Gitu ya guys. Oke, let's. Let's move on. Kenapa tadi kok NaCl, CaCl2 setelah terlarut dia terpecah? Dia terurai menjadi ion-ionnya. Gimana tuh, Sar? Nah, ini Mister kasih contoh dulu. Mau yang mana jadiin contoh? Nomor 2 misalnya ya. BaBr2. Dia akan terurai menjadi ionnya. Ba dulu, ada nggak Ba di sini?
Ada ya? Ini ya, berarti ini nanti akan terurai menjadi BA2+ sama BR minus. Ini kan BR-nya cuma 1. Di sini 2 kan? Berarti nanti dia akan terpecah jadi BR sama BR. Jadi 1 BA BR2 dia terurai menjadi berapa partikel? 3. Makanya faktor Van Hoff-nya berarti 3 gitu ya. Ini sama yang kayak skala itu ya? Sama kayak Yang skala itu. ya, ada hubungannya. Ya, mungkin. Gitu ya. Yes. Terus kalau misalkan IC juga, IC. nomor 4, kira-kira faktor Van Hoff-nya berapa? 3, 4. Ada nggak C di sini? Nggak ada. Ada nggak H di sini? Ada. Ada nggak O? Ada di sini. Nah terus C-nya kemana kan gitu kan? Kalau dia tidak bisa diuraikan, nah sudah berarti I-nya sama dengan 1. Nggak ada C untuk diuraikan kan? Harus ada ya, harus terpisah. Iya. Tabelnya nggak kalau. Iya, nanti bisa kasih tabelnya, tenang aja. Jadi harus semuanya ada. Iya betul, harus semuanya ada. Kalau nggak ada, nanti 1. Iya. Gitu ya. Oke? Berarti reaksi kimia itu nggak bakal terjadi kalau sebenarnya nggak ada pasangannya. Iya benar, nggak ada pasangannya nggak akan terurai dia. Tidak akan terpisah. Lebih lanjut lagi. CH juga nggak ada ya? CH nggak ada berarti. Berarti berapa I-nya? 1. Nah, silakan coba kerjakan sisanya. Silakan guys. Menentukan I aja. Kenapa ini? Ayo, mati lampu. Oh iya ya, jangan-jangan nanti mati lampu. Lampunya jangan tapi. Ini kalau tiba-tiba mati lampu bisa rusak loh ini. Masa tuh? Nggak tahu sih. Iya, harus dicas. Nggak dicas, colok. Oh, kalau Nyala. di dalam kayak TV gitu. Kayak TV, harus colok terus. Kalau colokannya kalian cabut mati. Ayo kerjakan harus ada langsung. Nesa? Tadi itu perlu ditulis nggak? Oh, nggak usah, nggak apa. Silakan kalian ngerti cara mendapatkannya. Gimana Nesa? Susah ya Nesa? Bingung ya? Tadi kan kamu udah maju ke depan, kamu mundur lagi. Mau cuci muka dulu kah? Oh iya, Yes. Berarti ini 2 aja. Ya, 2. itu kan ada angka di atas itu nggak usah dihitung ya? Nggak usah. Itu nomor 1 itu 2 aja. 2, ya. Angka bawahnya apa sih yang di bawahnya itu? Indeks. Ya indeks itu nggak keluar ya? Ya. Nggak. Jadi NH-nya 2. Jadi NH-nya 2. Mana yang hanya 2 tuh? Itu yang 5. Kan itu ada Oh, 5. ada NH. Tapi di situ kan NH 2. Ada berarti. Oh, nggak ada berarti. Nggak ada yang NH2 kan? Oh. Oh, nggak ada berarti. Berarti harus sama persis ya? Iya, harus sama persis. Betul. Atom-atomnya harus sama persis. Jadi ya udah 1 aja. Iya, kayak gitu. Kalau nggak bisa diuraikan, 1. Gitu ya. Misalnya nih, satunya nih 2. Satunya nih, ini pangkatnya mas. Pangkatnya apa itu? Pangkat nggak ngaruh, pangkat. Apa sih yang 2 plus 2 plus itu mas? Muatan. Muatannya. Satunya tuh 2, satunya lagi tuh 3. Berarti harus disetarakan. Iya, betul. Gimana cara setaranya? Ya, kalau 2 sama 3 berarti yang 2-nya ada 3 partikel, yang 3 aja ada 2 partikel. Biar 5 gitu. Berarti 10. Biar sama ya. Kan kalau 2 plus ada 3 berarti 6 plus. Kalau 3 min ada 2 berarti 6 min, biar sama-sama Ini 6. 12.
Oh 12, bukan dong. 3 sama 2 berarti berapa? 5 ya. Tuh gini kan. Ya, betul. Nih. Yes. Kalau dia punya anak di bawah itu dua yang kayaknya dua itu kan dia dua ya. Ya, Oh, mau punya anak ya. Saskia enggak. Ada yang boleh ya. Coba dengan bisa. Yes. Itu AL. HL kan di situ nggak ada hanya, Ah, tapi di situ ada 3 plus. ya berarti ada AL-nya kan? AL ada. Nomor 3 ke atas. Iya. Iya. Eh, Itu BR 2. ah. Nah, di situ BR minus berarti 2-nya tuh nggak pakai ya? Makanya ada 2 BR yang Mister tulis. Karena BR-nya 2 kan. Tapi di tabelnya cuma ada 1 kan. Makanya Mister tulisnya 2, BR sama BR. Jadi 3. Ya, jadi totalnya 3. BA-nya 1, BR-nya 2. Oh, berarti L berarti KL berarti 6. Ya. CL bukan CI. CL. Berarti itu L 1 tambah CL 3. Ya. Iya. Nih, 5 tuh nomor 5 CO sama CO yang kiri sama 5 CO sama CO yang di bawah. Itu ini kan CO3. Itu O-nya ada 3-nya enggak? Nah, berarti beda. CL2 juga beda. Beda. MG itu nggak ada berarti MG CL. MG ada kan MG? Nggak, yang MG CL2 berarti nggak ada. CL kan ada. Amin. Gimana semua sih? Ada 2 CL-nya. Yang CL2 sama CL itu sama. CL2 itu CL-nya digambar 2 kali. Ada 2 apa sih itu namanya? LIC itu apa? LiCl. Ya LICl itu apa? Apanya tuh yang apa? Namanya Lithium klorida. senyawa Senyawa ionik. Bedain mana kation mana anion itu gimana? Perbandingannya gimana? Biasanya kation tuh di depan, di kiri. Berarti satu aja. Ya. Biasanya itu. Sisanya anion. Biasanya Saya kayak ada gitu. 3, berarti 1, 2-nya yang anion. Ya, betul kayak gitu. Enggak 2. Kationnya enggak 2. Enggak. Enggak pernah. Pernah sih. Tapi kayaknya untuk ini enggak. Untuk di kelas kita kayaknya enggak. Hei. Itu kan ada MG. Jadi di sini tuh anak 2. Ya. Di situ tuh ada MG plus 2 di bawah. Sama nggak? Sama kayak MG, ya. Oh, berarti itu yang CO itu sama. CO yang mana? Oh, CO sama kalau ini formulation. CO. Iya, sama yang CO itu boleh. Yang mana? Iya. Ah, ini ada angka 3-nya, enggak boleh. Oh, berarti itu boleh. Enggak boleh. Oh, kenapa? Nomor apa dia? Bentar ya. Satu di situ ditulis. Yang berapa nomor berapa? 4. Karena nggak ada yang bisa diuraikan kan? Nggak ada yang cocok. C mana C? Nggak ada. C6 H12 mana nggak ada. Kalau nggak ada tabel itu siapa? Ya berarti 1. Gimana, Nes? Nomor 5 kenapa? Kamu cari ini ada komponen yang sama nggak di tabel itu? Kalau ada dipisah, kalau nggak ada berarti 1 I-nya. Tapi NH-nya ada. Mana NH? 4 tapi. Ah, tapi 4 itu berapa? Nah, iya. Tapi kalau Beda. ditambah nggak bisa. Kenapa? Kalau ditambah ini nggak bisa. Bisa. Ini hanya 4. Tapi kan N-nya 2 nanti. N2H4. Ada nggak N2H4? Nah, itu dia. Nggak ada. Ya. Saya tuh masih nggak paham yang mana? Yang MG itu kan nggak ada 2 plusnya di situ. Tapi sisa yang ini ada. Ya, itu sama. Nggak boleh dipakai. Boleh. Muatan itu intinya nggak usah terlalu dipedulikan muatannya lah. Jadi yang nggak boleh tadi yang gimana? Yang nggak boleh kalau misalnya MG2 2-nya di bawah tuh. Atau MG3 3-nya di bawah tapi di situ nggak ada tuh MG3 misalnya. Oh, kalau di sana yang ada muatan, Ya. di sininya Nggak apa-apa. Nggak ngaruh. Ya, kayak gitu. Tapi kan di sini nggak ada muatan, tapi di sini ada muatan di bawah. Ya. Ya. Yang nomor 3 itu masih ada. Nomor? Ya, 3. Iya. Kan MG1. CL-nya ada 2 kan?
Berarti ada berapa? 3. Ini juga nih, BR 1, BR-nya 2. Berarti I-nya berapa? 3. Oke, let's show the answer. Show you up. Kok nggak bisa gerak, guys? Aku bawa Oh, astaga, siapa yang curhat-curhat? Show you off. Oke. Number 1, I-nya 2, number 3, I-nya 3, number 5, I-nya 1, number 6, 1. Ini ya. Kenapa bisa 4? adalah pokoknya Karena ini nanti jadi AL sama CL, CL, CL. Jadi berapa nih? 4. Ya, gitu ya. Gitu Nesa. AL dari mana? Ini ada AL. CL-nya mana? Ini ada CL, makanya dia kepisah. Oke, now let's move to molalitas. Ini bukan karena cadel ya. Ya nggak apa-apa, Nesa mau udahan kah? Iya. Segini aja kah hubungan kita? Ini ya. Kalau we look back on the 11th grader semester 1, itu kan ada M besar, molaritas, itu kan rumusnya N per V, di mana V-nya ini adalah volume. Kalau molalitas, V-nya diganti P. P-nya apa? Massa, kilogram. Gitu ya. Itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Kilogram. Massa kan? Kalau volume apa satuannya? Kalau di kita pakainya liter ya. Alright. Example. What do we know from the question? Diketahui? Mol, berapa molnya? 0,1. Yes, nice. Apa lagi? P masa P berapa? 500 gram. 500 gram. Ini mintanya dalam? 0,5 gram. Berarti jadinya 0,5 ya. Ya. Ditanya, N. M. jawab. N-nya adalah 0,1, P-nya adalah jadi berapa? 0,2. Gini ya. Any question? Any question? I will catat analisa salah. molalitas Mas ya. Question? Question?
every equation. Hah? Hah? Udah capek kah? Capek nulis kah? Capek mikir? Oh, dua-duanya kah? Ya, abis ini istirahat kok. Silakan isi tenaga lagi ya abis ini. Habis itu fisika lagi. Semangat! Gaskan! Bukan semuanya satu. Oh iya. Salah minum obat. Salah minum obat? Kok bisa? Capek. Minum obat yang bikin ngantuk. Emang sakit apa Noren? Sakit apa kamu? Oh, flu. Istirahat aja. Berarti saatnya kamu tidur, Noren. Jangan di sini tapi di klinik. Kan nanti bisa tanya Saskia, ya nggak Sas? Saskia kalau mau ada Anissa. Weh, jangan aku. Calon formulasi. Enggak, aku mau Aku mau jadi dokter. Dokter. Siapa yang mengambil TK kimia? Bisa. Saskia. Dengan PD-nya tangan. Dengan PD-nya Nadia. Punya aku tuh merendahkan. Jadi diam-diam mengambil TKA. Masih keinget di biologi fisika. Siapa yang ambil biologi? Kami tuh biologi fisika. Biologi fisika? Biologi aku lo kimia aku ngomong Ngomong mayat katanya. Oke, silakan guys. Coba. Coba, ku coba sabar. Go. Coba. Aduh, duh. Yang mana? 0, keren Nesa. Kelompok ini pintar. Maju Nesa. Oke Nesa, maju ya Nesa ya. Nomor 1 ya. Oh, enggak mudah pakai kok. M-nya enggak tahu. M-nya di bagian kalau pengen mencari M per M. Ya. Jadi berapa rumus kita sudah belajar hari ini ya? 3. Bukannya cuma 2 ya? 2 ya? 2 aja guys. Itu 2 dibagi 2. Noren? Are you okay Noren? Ini gimana? Dikali ya bisa. Ini dikali sama ini. Bukan. Karena kamu mau pakai P kan? P pindah ke sana dulu. Jadi 0,5 P sama 2,5. Kalau supaya P-nya sendiri berarti diapain? Bagi. Iya. Ya. Nomor 1 Nesa. Kamu nomor 2. Nomor 2 ya? Mood ya? Saya kerjain dulu. Coba dulu ya. Yes. 0,2. Gimana caranya coba? Tahu itu. Dulu.
Enggak ya? 0,2 salah ya? Kayaknya enggak deh. Hey. Pakai dibagi N, mall padatan terlarut. tetap N. N. 1,25. Gimana tuh caranya? Emang ada yang tiga? Enggak. Dibagi. Ya di otak aja dulu. Sorry. Kayak di matematika itu loh, pindah ruas nih. Diajarin kan matematika kan? P ya. Nomor 2 Mutia aja. Kamu nomor 3 Nadira. 25 bagi 2. Oh dikali. Nomor 1 Nesa, nomor 2 5 ya, Sir? Mister 5 ya, Sir? kan Aswatu tadi udah. Udah. Nadira nomor 3 ya. Sir, nomor 2 Enggak 5. aja dulu. Ya, kerjain dulu. Nomor 2 5 ya, Sir? Yuhu. Oke, kita ke nomor 5 ya, Sir? Nomor 2 ya? Nomor 2 Mutia. Oh. Nomor 2 itu 1,25 Sir? 1,25 kurang tepat. Dibagi atau dikali sih? Coba mana punyamu? Bentar. Mana? Karena kamu nyari P kan? Iya. Coba. Karena kalau rumusnya gini, M sama dengan N per P. Kamu nyari P ini. Berarti kan pindah dulu jadi M kali P sama dengan N gini kan. P-nya disendiriin, jadinya N, M-nya turun. Ya, masukin aja N-nya berapa, M-nya berapa. 1,5 Sebentar. Gini kenapa? Coba cek soalnya. N-nya berapa? N-nya 2,5. N-nya 2,5 kan. Kamu masukin 2,5. Oh, kebalik ya? Ya. Soal ini gimana? Mana? 5 kan, Sir? Ya. Silakan maju, boleh. Ini ke sini. Mana sih? Ya ini udah benar gininya. Oh bukan N-nya dong, kan N-nya udah di atas. Ini tadi kenapa kita pindah karena dia di bawah. Terus gimana? Nah ya sudah ini. 1,5 dipindah ke sana, jadi itu jam. N-nya udah sendiri kan? Nah sudah, ini dihitung ketemu N-nya. Kok dikali? Lah kan dari bawah ke atas, kali dong. Ini juga sama, dari bawah ke atas dikali. Oh. Iya. Hah? Mau di mau meruqyah. Aku tak mau cerita semua. Ayo Nesa, Mutia, Nadira, silakan. Yang itu ini kan Ditulis dikat, ditanya, di. Ya boleh kuning. Ini ya pennya ya. ini makasih ya Kasihan Noren. Mister, Noren lagi sakit. kita ping HP apa? Redmi aja. Bisa. Apa itu? Itu apa? Oh ya, gak usah Sar. Astaga. Gak usah diladenin gitu. Ngapain kamu naruh lem di tangan? Langsung dirupa. Berapa segitu dia? Gak tahu. Dibeliin kah? Iya. Siapa tuh yang beliin tuh? Siapa ya?
Apa yang kurang? Kamu ambil apa? Akuntansi sama apa? Hah? Kamu TK akuntansi sama apa? Matematika lanjutan. Wah. Sama apa sih? Kamu fisika sama apa? Matematika lanjut. Saya cari aman aja Sar. Kenapa kamu cari aman? Ya itu kan saya mau teknik tapi masih bingung teknik apa. Itu Oh. matematika lanjut fisika. Nah. Nanti Ting tarararatang, tang 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 tang. Mereka Davis juga ikut AFIM saya ternyata. Iya. Sama yang itu pokoknya Uniska itu. Saya kaget. Tadi malam dibikin grup. Sama Zaki tuh yang bikin. Iya, mana dapat sama Zaki tuh Dabar Ubur, Zaki Umi Rumor. Dapat bubur dari Hafiz. Dabar Ubur. Itu gabungan itu gabungan apa? Hah? Maksudnya 3 NS gitu. Iya. Tapi kedokteran dokter break. Oh iya kah? Udah break kah? Nesa Imut, iya. Iya, saya. Oke, thank you. Mau. Oke, thank you Nesa, Mutia, Nadira. Silakan yang lain dicek. Any question? Sama. Up and down. Set. Oke. Sepertinya waktu sudah hampir habis ya. So, before we close our class today, let's have some reflection. From our learning activity today, 3JP, which part do you think it will be stay in your memory for a long time? Vanhoff. Kenapa Vanhoff? Gampang aja. Oh, lebih gampang aja. Oke, ada lagi? Garam, gula itu bisa bikin dingin sekaligus bisa membuat cair. Keren ya, kayak seakan-akan apa namanya kontradiktif gitu ya. Oh, dia mencairkan tapi kok mendinginkan juga. Anything else? Ada lagi? Es krim. Faktor penurunan titik beku yang mana tuh? Ya semuanya, soalnya kan ada sering kita lihat contoh gini sehari-hari kayak es krim. Oh, es krim ya. Oke, thank you. Anything else you want to add? What do you think? It's a new thing from you to learn. Something new that you get from this activity, from this learning process. Ada nggak? New fact yang garam itu. New fact yang garam. Gimana tuh? Yang mana tuh? Kalau kita tambah garam, suhunya tuh berendah tapi mencair. Oh ya, itu ya. Itu new thing. Itu new things ya. Baru pertama lihat yang tadi ya? Ya, pertama kali baru tahu melihat cara garam gula juga bisa. Nah, itu kan kita belum nyoba kan gula kan? Iya. Asal kan kalian coba sendiri nanti ya, beneran. Bener ya. Oke, I think that's all. Before we close, let me show you yang ngambil TK kimia siapa coba katakan? Contoh soal TK kimia, last year yang berhubungan dengan materi ini adalah ini dia. Kayak gini ya. Nanti Mister ini kok kirim ke GC slide-nya, jadi kalian bisa lihat gimana nih ya cara ngerjainnya. Semangat Moy. Gitu ya. Ini KFR udah diketahui 1,86. ada biologi fisika lagi. Dia Aku biologi fisika. biologi fisika. Alright then, if there is no additional information or comments, let's close our session today with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your participation. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah.